Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita dan apa yang sudah kita lakukan, yaitu mempermuliakan Dia, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Nya, dan setiap pujian yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga ingin memberikan salam bagi kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Biarlah kekudusan Tuhan menjadi bagian dari setiap hidup kami, Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan bisa melihat Allah dan bahkan tidak akan bisa masuk dalam surga. Dan itulah sebabnya kami mohon kepadamu, tuntun kami dalam perjalanan hidup kami hari-hari ini yang tidak semakin baik. Tetapi kami tak percaya Tuhan akan terus menyatakan kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, urapan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat Tuhan, urapi mereka yang ada di luar sana, sehingga kami sama-sama bertumbuh di dalam terang Tuhan, dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan dengan sungguh. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami mohon kepada urapan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup dalam kekudusan Allah. Pertanyaan yang saya ajukan untuk menjawab apa yang ada di dalam tertulis dalam ayat-ayat ini adalah, apakah tanda orang yang hidup dalam kekudusan? Tanda-tanda orang yang hidup dalam kekudusan menurut 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25 adalah, pertama dikatakan ayat yang ke-22. Ketaatan kepada kebenaran. Jadi hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Kita melihat
sekarang ini di Meksiko sedang terjadi huru-hara oleh karena El Mencho apa El Mancho, lupa ingat ya, tapi kira-kira begitulah. Sehingga di di YouTube banyak, saya lihat di Indonesia jadi banyak El ya, El Wowo, El macam-macam lah, semua pejabat dibikin ditambah L di atas. Saya kadang-kadang nggak mengerti mengapa peristiwa di sana dibawa kemari gitu. Karena dikatakan kalau di sana terang-terangan, kalau di sini kan sembunyi-sembunyi, baju coklat yang bermain. Dan itu bukan tanpa fakta dari Jenderal Teddy Minahasa. Ini yang terbaru di Kasat Reserse Narkoba Kapolres Bima. Bayangkan, satu koper dikatakan dia mau pakai. Dia punya satu koper, bukan mau diperdagangkan, tapi mau dipakainya sendiri. Kalau aparat negara sudah seperti ini, dan ada banyak, bukan hanya satu. Kalau kita searching aparat yang bermain di narkoba, makanya yang menjual polisi, yang menangkap polisi, yang menghukum polisi, yang kena, yang menggunakan. Jadi yang mau saya katakan di sini, kalau El Mencho hidup dalam ketidaktaatan, itu karena mereka atau anggota-anggotanya bukanlah aparat, walaupun dia mantan seorang aparat kepolisian. Dari situ setelah mengetahui seluk-beluk kepolisian, dia keluar dari kepolisian dan dia mengedarkan narkoba dan mendirikan organisasi yang sangat ditakuti di Meksiko. CG apa itu CG? Saya nggak kepala kuat kalau ingat-ingat yang begini. Nah, CGNG ya, CGNG ya. Tetapi saya melihat bahwa ketaatan para pengikut-pengikutnya begitu luar biasa. Walaupun nanti ini diperhitungkan akan terjadi chaos yang besar di antara mereka, tapi untuk sekarang ini mereka mau balas dendam dengan cara membuat kerusuhan, penghancuran di mana-mana. Mereka punya senjata, mereka punya tank, mereka punya alat berat. Semua mereka punya. Memang kalau orang sudah hidup dalam kejahatan, gak akan mungkin diharapkan untuk bisa hidup taat. Bagi mereka, harta, uang, wanita, itu menjadi bagian, seks, narkoba, dan lain sebagainya, menjadi bagian hidup. Tapi bagi orang-orang yang taat, ketaatan bukan ketaatan untuk melakukan apa yang tidak benar. Ketaatan yang diharapkan oleh Tuhan, diharapkan oleh firman Allah, yang membawa kita kepada kekudusannya, yaitu dengan cara hidup dalam ketaatan pada kebenaran Tuhan itu sendiri. Saya, ini tangan kanannya yang menggerakkan. Kalau Escobar, itu tangan kanannya duluan mati, baru Escobar.
Kalau ini bosnya dulu baru mati, baru tangan kanannya menggerakkan. Bayangkan banyaknya uang yang disita itu uang bergerak yang siap dibagi-bagikan. Siapa yang membunuh aparat akan dapat 20.000 peso. Uang itu di dalam mobil. Wah, nggak tahu banyaknya uang mereka ini, nggak tahu berapa. Kalau Escobar kan sampai 4.000 lebih, ya, 4.000 triliun. Sampai rela mau bayar uang hutang negara asal dia bebas. Saya tidak tahu pola pikir bangsa ini yang rela menghancurkan negaranya sendiri. Memang ketidaktaatan akan menghancurkan orang lain, menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan keluarganya, menghancurkan siapa yang dapat dihancurkan kalau mereka melawan. Saya pikir begini, saya coba waktu dalam merenung, apa nggak bisa aparat negara? Apa negara nggak punya kekuatan yang super untuk melawan ini? Ternyata punya. Tapi yang membuat para aparat tidak berdaya, di dalamnya ada orang yang bermain. Samalah negara kita. Negara Konoha katanya. Korupsinya belum lagi dari tingkat atas sampai tingkat daerah. Belum lagi sampai ke tingkat kelurahan. Ada orang di Bandung sana, kepala desa keberatan kalau dia nggak ngambil proyek itu, proyek jalan itu menyalahi aturan. Karena kalau masyarakat biasa mereka tipu bahannya. Kalau si Dedi kan langsung jalannya itu kuat. Tapi masyarakat langsung membuli ini orang ini. Tapi saya lupa namanya siapa. Membuli karena apa? Oh, berarti kamu berbuat sesuatu dengan atas nama wewenang, tapi kamu mau apa? Memang kalau dia bikin gitu, dia kan gak dapat cuan lagi, gak dapat untung lagi. Dan ketaatan itu bukanlah ketaatan oleh karena orang lain. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan karena anak istri kita. Ada seseorang mantan orang yang antisosial. Lalu kemudian dia merusak wajahnya, merusak badannya semuanya. Lalu kemudian dia menikah, mau punya anak. Dan dia sadar bahwa wajahnya ini nggak semestinya seperti itu. Lalu dia entah bagaimana lah supaya menghilangkan semua tato yang ada, karena dia ingin anaknya tidak mau menjadi anak yang antisosial. Kalau orang sejahat itu saja bisa masih menginginkan anaknya untuk tidak seperti dia, walaupun dia sudah berubah, tapi dia tidak ingin anaknya mengikuti dia. Nah, Alkitab katakan dengan jelas bahwa ketaatan kepada kebenaran itu kita bisa aplikasikan dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kebenaran Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Alkitab mengatakan dengan jelas, sempurna yang pertama dalam kasih.
Yang kedua, sempurna dalam kedewasaan. Sempurna dalam kekudusan atau kesucian. Dan sempurna dalam karakter. Dan masih banyak lagi. Yang mau saya soroti adalah ketika orang hidup dalam kekudusan, dikatakan bahwa kasihnya bukanlah kasih abal-abal. Kasih yang tulus, ikhlas. Ketika saya berjalan berdoa, saya ingat satu ayat bahwa berbuat baik menyembuhkan orang-orang yang sakit di jalan yang ditemui oleh Yesus. Ketika saya ingat itu, saya tiap hari jalan. Lima 7 kilometer itu saya jalani hampir tiap hari terkecuali hujan. Saya tidak tahu apakah karena saya berjalan dari jalan besar, sampai akhirnya saya tidak pernah menemukan orang-orang yang sakit di jalan. Saya bilang begini, coba pertemukan sekali lagi ya, ketika bertemu dengan orang-orang yang waras, walaupun mungkin dia nggak waras dia, biar saya bisa berdoa. Tapi selama saya sejak saya mengingat firman Allah itu, nggak pernah bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ketika saya berjalan, kan Yesus katakan dia berjalan melakukan hal-hal yang baik. Ya kadang-kala saya memberkati orang di jalan itu, walaupun tidak selamanya saya bisa lakukan. Tapi setidaknya kalau dia belum makan, saya kasih uang makannya. Tapi menyembuhkan, melakukan mujizat, itu yang sedang saya nantikan. Ketika kita hidup dalam kekudusan Allah, kerinduan kita adalah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk melakukan apa yang dikatakan kasih persaudaraan dengan tulus. Lalu dikatakan juga bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Makanya dalam Matius 22 ayat 37 di sana dikatakan, Jesus said to him, Yesus berkata kepadanya, ke orang Buddha yang bertanya itu apakah yang akan dilakukan. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Jadi bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. This is the first and the great commandment. Ini hukum yang pertama dan terutama. And the second command is like it. Love your neighbors. Love your neighbor as yourself. Kasihi sesamamu, tetanggamu, orang lain seperti dirimu sendiri. On these two commandments hang all, ya. Jadi kepada dua hukum inilah tergantung hukum Taurat, law and prophet, hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi ketika kita mengasihi Tuhan Allah, ketika kita mengasihi Bapa, mengasihi Anak, mengasihi Roh Kudus, mengasihi firman Allah, kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Allah mau kita melakukan yang terbaik itu dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, hidup telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, bukan dilahirkan dari benih yang panas. Ya, kita dilahirkan dari ibu ayah kita. Ya, kita dilahirkan dari manusia yang panah. Tetapi setelah dilahirkan dari manusia yang panah ini, kita harus dilahirkan kembali. Born again. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini masuk kembali ke rahim ibuku? Pengajaran apa ini? Harus dilahirkan kembali. Ya, kalau kau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan. Bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali? Padahal dia pemimpin agama Yahudi, tapi dia tidak sampai masuk ke sana. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 5 ayat yang ke-7 dikatakan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Jadi jika ada seseorang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. All things has passed away and new has come. Yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenos, yang sering saya katakan kenos, bukan neos. Kenos itu, neosnya dulu lah. Neos itu adalah pembaharuan yang dilakukan dari luar. Kan ada banyak orang mempermak dirinya, operasi payudara, operasi wajah di China atau di Korea, sampai berulang-ulang. Pada akhirnya ada tahap rupanya kejenuhan, akhirnya jadi jelek sekali. Ketika dioperasi berhasil, wow, nggak puas dengan wajah yang sudah dianugerahkan Tuhan. Nggak puas dengan wajah yang diberikan oleh Tuhan. Protes kepada Tuhan dengan cara mengoperasinya. Kita harus bijak, kita harus pintar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang dilakukannya. Dan neos itu kerjanya seperti itu, hanya permak bagian luar. Seperti rumah ini, kalau dia dicat ulang, dia akan menjadi baru. Tetapi berjalannya waktu, dia akan usang kembali. Tapi kalau kenos atau kainos yang dikatakan orang, kenos membacanya. Kalau kenos itu adalah pembaharuan spiritual yang dikerjakan bukan oleh tangan manusia, bukan pula oleh kekuatan manusia, bukan oleh karena kecerdasan manusia, bukan karena kehebatan manusia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita menjadi ciptaan baru, seluruh keinginan kita yang tadinya bertentangan dengan Tuhan, sekarang mencoba untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kepada anak-anak yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau berharap banyak apa? Yang ada hanya pemberontakan, yang ada hanya kekerasan hati. Dan itu perlunya setiap kita
mengalami transformasi dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita selaras, sesuai, seirama, sejalan, sekehendak dengan firman Allah. Jadi kalau kita dikatakan bukan dilahirkan dari benih yang panah, itu bukan tanpa alasan. Manusia duniawi, manusia yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, tidak akan pernah bisa tahu, tidak akan pernah bisa mengerti. Biar dia seorang tokoh ulama, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan bisa mengalami transformasi seutuhnya dari Roh Kudus itu. Dan itu sebab saya katakan, banggalah hidup dalam kekudusan Allah. Bukan memaksa Anda, tapi karena Anda merasakan manfaat yang luar biasa ketika Anda hidup dalam kekudusan. Hidup dalam pemeliharaan Allah, hidup dalam perlindungan Allah, hidup dalam kuatnya Allah, salomnya Tuhan. Tadi pagi saya katakan dalam doa, di tengah doa keluarga, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir. Omniscience, Allah yang maha tahu. Omnipotent, Allah yang maha kuasa. Tapi yakinkah kita dia hadir bersama dengan kita? Yakinkah kita dia tahu segala pergumulan kita? Yakinkah kita dia maha kuasa untuk membela segala perkara-perkara yang kita miliki? Satu bukti, saya katakan 2 minggu harus bergumul dalam sebuah pergumulan yang sangat menyiksa, yaitu ketika sakit. Tidur tidak bisa, bolak sini salah, bolak sana salah, berbalik salah, berentang salah. Tengah malam anak istri saya lagi tidur, tapi saya lagi bergumul di lantai itu. Saya tidak ingin merepotkan orang lain. Kalaupun mau saya merepotkan, saya hanya mau merepotkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan repot. Biar sesakit apapun saya, kalau sudah anak istri saya tidur, sudah cukup, saya yang harus menanggung. Tidak pernah saya mau merepotkan orang. Tetapi pergumulan saya semakin tajam kepada Tuhan. Permohonan saya semakin mendesak kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya lewat dari situ. 35 hari saya katakan tidak mengandalkan BPJS, walaupun saya pada waktu itu ikut BPJS, tapi sekarang karena BPJS-nya terkecuali tenaga kerja, ya, itu bukan saya yang bayar, sekolah yang bayar. Tapi saya tidak pernah menggunakan BPJS itu. Tiba-tiba saya dikasih kartu BPJS. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Karena saya tahu kekuatan Tuhanku jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih perkasa. Bukan saya berarti meremehkan yang lain, tidak. Saya hanya menganggap bahwa Tuhan itu jauh lebih dari segala-galanya. Makanya 35 hari itu bukan waktu yang singkat.
Apakah istri saya tidak ngajak saya ke dokter? Tentu. Biarkan saya menjalani pergumulan saya dengan Tuhan. Saya sudah pernah bilang, otak ini nggak sinkron, seperti anak bayi dan lain sebagainya. Ketika datang sakitnya, kita tidak bisa bergerak sama sekali, disentuh saja sama istri menjerit. Proses kita harus jalani, tetapi tidak boleh menyerah, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan Tuhan, ada dampak, ada manfaat. Makanya setiap kali saya berdoa, Koak dan Salomo selalu menyertai. Koak itu adalah tenaga, energi, kekuatan, semangat, dan kuasa, wewenang. Shalom itu kekuatan jasmani, rohani. Dan kita juga menikmati kekuatan yang apa yang dikatakan kekuatan welfare-nya Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan. Kita juga menikmati kesempurnaannya, dan kita juga menikmati damai sejahteranya. Saya tidak tahu apakah kita meminta tiap hari kepada Tuhan, tapi saya selalu menyampaikan ini kepada Tuhan. Baik kepada senior-senior saya yang sudah sepuh, hampir tiap hari saya menyampaikan ini, agar senior-senior saya yang sudah senior itu tetap menikmati kuat dan salomnya Tuhan, sehingga bisa tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kita butuh kuatnya Tuhan, kita butuh salomnya Tuhan, kita butuh segala sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi kita harus hidup dalam kekudusan Allah, supaya kita dapat melakukan apa yang berkenan, dan kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Mudah? Tentu tidak. Tetapi saya mau katakan manfaatnya sangat luar biasa ketika kita mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan itu sebabnya saya tidak sedang bermain-main bersama dengan Tuhan. Saya melatih diri saya, dan saya bersyukur ya, setelah tanggal 5 sampai sekarang itu terkecuali ada hal penting, yaitu doa. Saya memang, karena pada waktu yang lalu ketika saya berdoa berpuasa panjang, saya ikut berdoa, teman-teman saya itu merasa tidak nyaman, padahal saya tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi demi apa? Jadi setiap kali saya doa panjang, saya di hari doa bersama itu saya buka setengah hari. Nah, seperti ini adalah perjamuan, nggak mungkin saya akan buka sampai ke apa. Saya pikir hanya itu. Tetapi selama beberapa waktu itu, tidak kurang dari 18 sampai 20 jam saya tanpa makan, tanpa minum. Saya dapat lewati semua itu. Karena apa? Saya tahu ada kekuatan Tuhan, kekuatan yang supranatural itu. Ketika saya sakit, mulai sakit rasanya perut, Tuhan mulai sesuatu, dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sudah berjalan 23 hari ya, bukan, ini tanggal 5 ya, kira-kira begitulah ya, tanggal 5 sampai sekarang tanggal 1. Kenapa saya mau ceritakan ini?
ketika Anda belajar berdoa dan berpuasa, tantangan itu memang ada. Makanya kalau kita berdoa dan berpuasa, jangan lupa baca firman Allah, berdoa, dan lain sebagainya. Supaya kekuatan Tuhan itu nyata kita nikmati. Saya jam 9 atau jam 10 udah masuk kamar untuk menyampaikan doa-doa saya. Saat itu keluar sebentar, kemudian berdoa. Kalau bisa istirahat, saya istirahat. Yang mau saya katakan adalah bahwa hidup dalam kekudusan Allah itu adalah kehendak Allah. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. As he who call you is holy. Sebagaimana dia yang memanggil kamu adalah kudus. Be holy in all your conduct. So you also be holy in all your conduct. Jadi kuduslah dalam setiap tingkah laku, dalam setiap perbuatan. For it is written, sebagaimana ada tertulis, be holy, jadilah kudus, for I am holy, karena aku adalah kudus. Dan Allah juga mengatakan kepada kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Jadi kita ini adalah bangsa, tetapi kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang mau saya tekankan adalah bangsa yang kudus itu. Imamat yang rajani, terus umat kepunyaan Allah. Kita sebagai bangsa yang kudus, supaya apa kata firman Allah? That you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness. Supaya kita bisa memproklamirkan perbuatan-perbuatan Allah yang sudah Tuhan Allah lakukan dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Once were not a people of God, but now have a people of God. Yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Who had not obtained mercy. Yang dahulu tidak dikasihani, but now have obtained mercy. Tetapi sekarang telah memperoleh belas kasihan. Jadi semua itu hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran, dan hidup dilahirkan kembali, itulah yang disebut kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus ingat menjadi ciptaan baru. Itu bukan rekayasa manusia, bukan rekayasa kekuatan manusia, kemampuan manusia, tapi itu rekayasa Tuhan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dengan kelahiran baru kita punya kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kekudusan, tanda-tanda orang yang hidup dalam kekudusan Allah yang ketiga adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Mazmur 19 ayat 10a dikatakan, takut akan Tuhan itu adalah kudus. Jadi takut akan Tuhan itu adalah kudus. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kekudusan Tuhan ada pada kita. Dan juga kita di dalam Amsal 10:27 di sana kita diperpanjang usianya. Amsal 14 ayat 26, ada ketentraman yang besar. Jadi kalau Anda mau tentram, ya hiduplah dalam kekudusan Allah, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan Mazmur 128 ayat 1 dikatakan disebut orang yang berbahagia.
orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada dampak, ada pengaruh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Itu bukan keinginan kita, tapi itu keinginan Allah. Itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Tapi bukan karena keinginan Tuhan dan kemauan Allah, kita lalu, itu kan bukan keinginan saya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita telah dilahirkan kembali, kita akan seiring sejalan, seirama, senada, dan kita akan melakukan sekehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita yang menonjol. Dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Itulah kalau orang hidup dalam kekudusan Allah. Dan di tengah-tengah dunia ini, di mana orang tidak lagi menghargai hidup dalam kekudusan, di mana orang hidup serampangan, hidup semau gue, dia tidak mau menjaga kata-katanya, dia tidak mau menjaga pikirannya, dia tidak mau menjaga hatinya, dia tidak menjaga hidupnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, dan biarlah kita semuanya melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hidup dalam kekudusan Allah, ingat 3 hal ini, bahwa kita hidup dalam ketaatan kepada kebenaran, hidup telah dilahirkan kembali oleh Yesus, kalau firman Allah, dan yang ketiga hidup dalam takut akan Tuhan. Tadi saya lupa sedikit membahasnya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14, now has been heard. Sekarang telah diperdengarkan. Here is the conclusion of the matter. Inilah kesimpulan dari segala kasus atau masalah. Kita kan tahu, kalau kita baca pengkhotbah, maka nggak ada yang baik di pengkhotbah itu. Kenapa saya bilang nggak ada yang baik? Coba kita renungkan. Yang pertama itu everything dikatakan is meaningless. Segala sesuatu percuma. Wisdom percuma, padahal Alkitab katakan, Pengkhotbah bilang, Amsal bilang, hikmat itu sangat perlu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Dan janganlah engkau menjauh dari hikmat Tuhan. Tapi pengkhotbah, penulis yang sama mengatakan meaningless, percuma. Terus advance, kemajuan, percuma. Sementara orang sedang mengejar untuk kemajuannya, tapi pengkhotbah mengatakan meaningless. Lalu kemudian riches, kekayaan, meaningless. Toil, kerja keras, meaningless. Wah, apa dong kita lakukan? Tapi nanti di situ itulah kesimpulan yang dikatakan oleh firman sebelum saya sampai. Lalu dikatakan juga holy,
kebodohan itu adalah meaningless. Kalau ini saya setuju, tapi kepada yang lain saya nggak setuju. Tapi kalau kebodohan itu meaningless, ya saya yakin, saya percaya itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kepada kita, coba ada satu kata lagi, pleasure, kesenangan. Bukankah orang berlomba-lomba mencari kesenangan dalam dunia ini? Sampai sana lari sini, sampai pergi rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya hanya untuk menyimpan kesenangan. Tapi meaningless. Makanya tadi saya bilang, all has been heard, semua telah diperdengarkan. Here is conclusion of the matter. Inilah kesimpulan dari semuanya. Fear God. Jadi takutlah akan Tuhan and keep His commandment, for this is the duty of man. Jadi takut akan Tuhan, lalu kemudian memelihara perintahnya, itu adalah kewajiban kita. Sehingga ketika kita memiliki segala-galanya itu, jadi jangan pikir, wah semua sia-sia. Sia-sia kalau kita tidak takut akan Tuhan. Sia-sia, percuma kalau kita tidak mentaati firman Allah. Karena firman Allah katakan, for God will bring every deed into judgment. Jadi Tuhan akan membawa perbuatan kita, setiap perbuatan kita kepada penghakiman. Including every hidden things, whether it is good or evil. Jadi termasuk hal-hal yang tersembunyi, ya, baik itu jahat ataupun baik, kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan kalau kita tidak takut akan Tuhan, apapun yang dikatakan, yang tadi saya katakan itu, kesenangan kah, kerja keras kah, kemajuan kah, kemudian segala sesuatu yang kita miliki, ya, apapun itu, dan hikmat dan kekayaan, kebodohan, itu akan menjadi sia-sia. Kalau kebodohan saya masih bisa saya terima itu, tapi kalau yang lain-lain saya tidak bisa terima. Karena saya mau katakan, makanya kalau ketika membaca pengkhotbah harus mengikuti alurnya. Kalau kita tidak, kita akan katakan, buku apa ini? Masa semua sia-sia? Karena orang yang menulis ini adalah orang yang penuh dengan penyesalan di masa tuanya. Pengkhotbah ditulis oleh seorang yang bernama Raja Salomo, yang kekayaannya tak ada tandingannya, yang istrinya tidak ada tandingnya, 700 istri, 300 gundi. Kekayaannya, hikmatnya, tapi dikatakan semuanya percuma karena dia jauh dari Tuhan. Kalau Anda jauh dari Tuhan, keberhasilan apapun yang Anda miliki, tidak mentaati firman Allah, tidak takut akan Tuhan, semua percuma. Dan itulah sebabnya dia coba mengangkat kembali kepada setiap orang yang memiliki itu, supaya tidak percuma, supaya apa yang kau lakukan itu berpadanan dengan firman Allah, supaya apa yang kau kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga takut akan Tuhan ada di dalam segala keberadaanmu, baik dalam hikmatmu, baik dalam kekayaanmu, baik dalam kesenanganmu, baik dalam segala sesuatu, baik dalam kekayaanmu, engkau jadikan Tuhan menjadi pemimpinnya. Engkau bukan budak segala harta benda ataupun apa, tetapi engkau menjadi hamba Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan berdoa
kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita nyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu sebab penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan perlindungan Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam kekudusan Allah supaya kami menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Dalam ketaatan kami melakukan kebenaran firman Allah, dilahirkan kembali, dan takut akan Tuhan akan mewarnai kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhanlah yang dimuliakan. Karena kami adalah suratan yang terbuka, yang dibaca setiap orang. Sehingga Tuhan, kami bukanlah orang-orang tersembunyi, tapi kami adalah orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Sehingga kami dapat dibaca oleh semua orang. Karena firman-Mu yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami dan pikiran kami, dan kekudusan Tuhan dan kebenaran Tuhan dan ketaatan yang dari Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Dan segala pergumulan jemaat dengan segala keberadaannya, Tuhan memberkati kami semua. Diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan, tidak terkecuali semuanya Tuhan, baik dari kecil sampai orang tua diberkati oleh Tuhan. Dalam pertumbuhan jemaat-Mu Tuhan, tolong semuanya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka yang di luar sana. Kiranya dengan segala pergumulan mereka, Tuhan juga menolong dan memberkati di kala saat susah. Tuhan, Engkau Allah yang hadir menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih kalau ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhkan mereka. Yang ada dalam persoalan, Tuhan menjawab persoalan mereka dengan memberikan mujizat kuasa pertolongan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami keluar masuk kami semuanya diberkati, baik yang pendengar kami juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap yakin dan kami tetap percaya Allah tidak akan meninggalkan kami. Yehova Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang kami sembah. Dalam segala pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah omniscience, Allah yang maha tahu dengan segala pergumulan kami. Allah yang maha hadir, omnipresent, Allah yang maha hadir, yang selalu hadir untuk menguatkan, menopang kami. Dan omnipotent, Allah yang maha kuasa untuk menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Karena kami punya Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bangsa dan negara kami ini diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya MBG yang hari-hari ini membawa dampak yang sangat menyusahkan masyarakat Tuhan. Ada orang-orang 11.000 penerima BPJS PBI, dan juga anggaran pendidikan yang disunat, dan juga Tuhan
Kami melihat bagaimana orang PPK itu yang harus tidak mendapatkan gaji yang layak Bapa di surga, sementara di NTT akan diliburkan sebanyak 9.000 orang, dan itu sebuah hal yang sangat memprihatinkan karena dana 1 triliun setiap hari itu digunakan hanya untuk ke lubang sampah Bapa di surga. Belum lagi trik-trik orang yang bermain di situ, para pelaku-pelakunya. Ada yang memberikan yang tidak wajar, ada yang keracunan, dan ada yang tidak layak, hanya beberapa ribu rupiah, sementara anggarannya 15.000 rupiah. Dan kami hanya bisa berdoa supaya ini tidak terus dipertahankan, karena anak bangsa perlu juga pelatihan-pelatihan seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi di masa lampau, atau juga Tuhan Bapa di surga, training khusus yang dilakukan untuk meningkatkan dan juga mempermudah orang-orang menggapai apa yang diharapkan Bapa di surga. Bukan seperti yang sekarang Tuhan, dikatakan mudah, tetapi ketika diproses tidaklah semudah yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh para pejabat-pejabat kami. Karena sekarang ini manusia penuh dengan keserakaan, tinggi hati, dan tidak mau peduli terhadap orang-orang, dan mereka hanya mementingkan golongan mereka, perusahaan mereka, tidak lagi mementingkan rakyat hanya demi namanya kenyamanan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, terlebih bagi Presiden sebagai mandat pemimpin, sebagai orang nomor 1 di bangsa ini yang dapat menentukan arah bangsa ini. Sehingga ada orang bertanya kepada beliau, apakah dendam dari Bapak Prabowo kepada bangsa ini? Karena kami memang tahu latar belakangnya, bagaimana dia seolah-olah dibuang ke Yordania sana, sampai seorang ibu memanggil dia kembali dan kembali beraktivitas, dan saat ini menjadi seorang pemimpin. Seharusnya dari perjuangan-perjuangan yang dia lakukan itu Bapa di surga, seharusnya dia tahu bahwa dia ada oleh karena dia menjadi presiden, oleh karena masyarakat memberikan harapan besar untuk kebangkitan Indonesia ini, tapi justru keterpurukanlah yang dialami. Kami sudah melihat bagaimana pemberontakan kecil yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini kalau terus tidak didengar, kami yakin dan kami percaya, Tuhan akan ada sesuatu yang jauh lebih buruk bagi bangsa ini. Dan itulah sebabnya Tuhan, mereka yang ada di lingkaran 1 Bapak Presiden tidak hanya memberikan ABS asal Bapak senang, tapi mereka sungguh-sungguh berdasarkan kepada fakta kepentingan bangsa ini daripada kepentingan mereka. Terima kasih, kami sebagai gereja Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berdoa bagi bangsa ini. Semoga bangsa ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang maju di bawah kepemimpinan saat ini Bapak Presiden. Tuhan, bukan untuk menghancurkan negara ini, dan sebanyak apapun uang negara ini, kalau hanya dipakai untuk makan, hanya menghancurkan negara ini. Tapi kalau itu digunakan untuk biaya pendidikan yang betul-betul, kami tahu bagaimana negara tetangga kami Brunei menyekolahkan pasukannya tanpa bayar sampai kepada perguruan tinggi, sampai kepada kemampuannya untuk menggapai yang terbaik. Di bangsa ini bukan tidak bisa, kami yakin bisa, karena kami bangsa ini terlalu kaya Tuhan, tapi karena terlalu banyak tikus-tikus, terlalu banyak orang-orang yang menggerogoti harta kekayaan bangsa ini, yang tidak amanah, yang diberikan kekuasaan kepada mereka tapi tidak amanah. Kami berdoa Tuhan, supaya para pemimpin kami menjadi amanah untuk membawa bangsa ini kepada kemerdekaan. Terima kasih, kemerdekaan sejati, dan sehingga apa yang diimpikan oleh bangsa ini dengan 27 juta penghasilan per bulan itu akan bisa tercapai di 2000 emas atau 2045. Terima kasih.
Kami tetap optimis. Hal-hal yang optimis kami akan katakan. Tetapi hal-hal yang membawa kami kepada hal kehancuran, kami akan doakan supaya presiden kami bisa meninjau ulang kebijakan atau program yang dilakukan saat sedang dilakukan ini Bapa di surga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, karena uang ini bukanlah uangnya sendiri. Uang ini adalah uang rakyat, dibayar atas pajak-pajak rakyat. Semua rakyat kecil ketika mereka belanja di tempat-tempat minimarket, retail atau Alfamart dan lain sebagainya, itu kami dipotong pajak. Atau makan di restoran-restoran yang punya nama, itu kami dipotong pajak dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong sehingga semua bangsa ini boleh menyadari, dan presiden kami boleh menyadari dan memberikan yang terbaik. Itu harapan kami, dengan menggratiskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sehingga semua anak bangsa dapat menggali ilmu mereka. Karena kami tahu salah satu yang mengubah nasib anak bangsa adalah pendidikan mereka. Bukan kami katakan satu-satunya, tetapi salah satu. Itulah sebabnya kami berdoa supaya Tuhan, bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar. Kami melihat Belanda bagaimana majunya mereka, santai, tetapi mereka tetap melakukan tanggung jawab mereka. Karena negara membiarkan rakyatnya terus untuk hidup di dalam pendidikan mereka. Dan mereka bukanlah orang-orang yang malas, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, ada banyak negara yang melakukan itu. Kami bangsa Indonesia, kami bisa sebenarnya, kalau saja semua pemimpin kami jujur, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, tidak menghalalkan semua cara, tapi betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang, terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.